Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semuanya, kembali dalam pelajaran mikrobiologi klinik. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk kelas 12, masih seputar materi uji biokimia. Jadi uji biokimia kemarin kita sudah membahas di awal mengenai uji gula-gula, di mana di dalam uji gula-gula tersebut terdapat beberapa jenis glukosa yang dipakai ya. Ada glukosa, sukrosa, laktosa, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi uji biokimia lainnya untuk menegakkan hasil diagnosa pada spesimen yang kita miliki. Baik, di materi yang akan kita jelaskan kali ini, kita akan membahas antara lain mengenai tes sulfur indol motility. Lalu setelah itu nanti kita akan juga membahas mengenai tes methyl red. Lalu juga ada tes Voges-Proskauer. Dan yang terakhir adalah tes Simon Citrat. Jadi agak cukup panjang juga materinya, maka Bapak harap semuanya bisa menyimak dengan seksama. Kita refresh sedikit ya. Kita refresh sedikit tentang materi gula-gula yang kemarin. Ya, ini ya kita membahas kemarin mengenai materi gula-gula terkait cara pengujiannya, prinsipnya, dan identifikasinya. Ini gula-gula ya. Jadi pada saat kita menginokulasikan bakteri atau koloni bakteri yang kita miliki ke media perbenihan gula-gula, nanti kita lihat apakah si gula-gulanya mampu memfermentasi sehingga akan terjadi perubahan warna dan juga timbulnya gelembung udara pada tabung Durham. Ya, ada beberapa jenisnya gula-gula, ada glukosa, laktosa, maltosa, lalu juga ada manitol dan sukrosa. Ya, ini ada beberapa jenis gula-gulanya. Baik, untuk perubahannya kita melihat ya nanti ada warna kuning atau tidak. Jadi nanti dari warna kemerahan gula-gula akan berubah menjadi warna kekuningan seperti ini kalau hasil fermentasinya positif ya. Dan juga nanti dilihat di dalam tabung Durhamnya, dalam medianya itu apakah ada gelembung udara atau tidak. Jika ada gelembung, maka kita akan mencantumkannya sebagai positif gas. Nah, hasil inilah nanti yang akan kita interpretasi ke dalam jenis spesies apa yang terdapat pada spesimen kita atau dari koloni yang akan kita tanam. Nah, ada golongan koli dengan kemampuan memfermentasi semua gula-gulanya ya. Jadi glukosanya difermentasi, laktosa, maltosa, sukrosa, dan manitol plus gas. Jadi dia harus ada gasnya. Jika ini terjadi maka merupakan golongan koli. Dan kalau untuk golongan salmonella nanti ada beberapa pemecahannya ya. Ada yang difermentasikan dan ada juga yang tidak difermentasikan seperti laktosa dan sukrosa. Nah, dan di salmonella juga kita bisa melihat adanya fermentasi dan gas ya. Jadi ada beberapa yang difermentasikan, ada yang beberapa tidak difermentasikan. Nah, untuk salmonella paratipi, maka kita akan mendapatkan positif gas pada yang difermentasi. Jadi di glukosa dia akan positif gas, ya. Begitu juga yang maltosa di sini adalah positif gas juga, dan di manitol dia akan positif gas juga. Lalu setelah itu di TP, nah ini berbeda. Yang difermentasi dia akan negatif gasnya ya, tidak terbentuk gas di sini untuk gasnya. Oke, nah namun ini juga terjadi pada Shigella ya. Jadi ini Salmonella typhi dan Shigella ini punya ciri khas yang sama, yaitu memfermentasi glukosa, maltosa, dan manitol. Nah, dan juga di gasnya dia tidak terbentuk. Jadi ini harus dilanjutkan, nanti dilanjutkannya dengan jenis tes yang lain. Di antaranya kita bisa menggunakan tes Salmonella Shigella agar. Nah, lalu untuk yang terakhir ada Vibrio. Untuk Vibrio ini tidak difermentasi, hanya laktosa ya. Yang lainnya difermentasi semuanya dan Vibrio tidak membentuk gas pada jenis glukosa atau gula-gula yang dia fermentasi. Baik, kita akan lanjut ke media biokimia yang lain ya, yaitu sulfur indol motility atau sering disebut sebagai tes SIM ya atau SIM, sulfur indol motility.
Jadi ini ada 3 jenis yang dideteksi pada media ini. Yang pertama adalah sulfur, oke. Lalu yang kedua adalah tes indol dan yang ketiga adalah tes motility. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud sulfur, indol dan motility. Yang pertama, ini merupakan jenis media diferensial. Nah, di awal-awal materi kita sama-sama belajar bahwa media diferensial digunakan untuk membedakan jenis bakteri antara spesies satu dan lainnya. Jadi, berdasarkan hasil identifikasi nanti kita akan lebih mudah membedakan berdasarkan apa yang terbentuk pada media tersebut. Lalu bentuknya ini kunci semi padat yang artinya dia tidak sepenuhnya padatan dan ada konsistensi cairan di dalamnya. Jadi semi padat ini merupakan bentuk konsistensi dari media sulfur indol motility. Lalu setelah itu media ini digunakan untuk beberapa hal ya tadi ya, ada sulfur indol dan motility-nya. Yang pertama, sulfur, yang dimaksud sulfur di sini adalah akan terbentuk adanya endapan hitam ya di penampakan media yang kita miliki. Nah, contohnya ada di sini ya di gambar nomor C ini. Ini ada sulfurnya ya yang C. Lalu di sini yang E juga ada sulfur. Nah, ini merupakan ciri khas dari bakteri yang akan mampu membentuk sulfur dengan adanya endapan berwarna hitam. Lalu juga kita akan melihat yang namanya indol. Indol ini adalah cincin merah di permukaan yang akan terbentuk ketika kita meneteskan salah satu jenis reagen yang dinamakan reagen indol di dinding-dinding tabungnya. Jadi nanti kita teteskan setelah diinkubasi begitu. Lalu kita lihat apakah terbentuk cincin merah. Nah, ini kita mampu lihat di sini yang di gambar A dan yang di gambar E. Kita akan melihat adanya cincin merah. Nah, ini merupakan yang namanya indol positif ya. Untuk gambar A dan gambar E, ini adalah indol positif karena dia mampu membentuk cincin merah di permukaan. Lalu yang terakhir adalah motility. Setelah sulfur untuk mengecap endapan hitam, indol untuk melihat adanya cincin merah. Nah, motility ini adalah untuk melihat apakah bakterinya melakukan pergerakan ya. Jadi motility itu adalah kata jamak bahasa Inggris dari motilitas atau pergerakan. Jadi kalau misalnya kita akan melihat penampakannya di dalam media kita, seandainya ada seperti kabut yang menyelimuti di bagian tempat kita melakukan inokulasi, maka itu menggambarkan adanya pergerakan dari bakterinya. Contoh kita bisa lihat sama-sama yang ada di gambar B ini ya, gambar B dan di gambar D ini kita bisa lihat sama-sama. Untuk melakukan inokulasi di media sulfur indol motility kita harus menggunakan ose yang lancip ya, ose lurus. Jadi nanti ditusukkan ke tengah-tengahnya. Jadi nanti ketika ditusuk ke dalam media sini, ke bagian tengahnya sini, nah nanti kita akan melihat apakah di dalam apa namanya? Saya hapus dulu ya. Nah, apakah di dalam hasil tusukan yang kita lakukan tersebut akan kita dapati adanya kabut awan yang seperti kabut awan begitu yang berwarna putih. Nah, ini contohnya ini ya. Nih, kita lihat sama-sama di daerah tusukannya ada seperti kabut awan berwarna putih. Ini menandakan bahwa bakteri yang kita tanam itu memiliki kemampuan untuk bergerak. Ya, dia memiliki positive motility yang artinya nah, kita tahu sama-sama bahwa bakteri bergerak menggunakan alat pergerakan yang dinamakan flagela. Jadi bakteri-bakteri yang memiliki flagela maka seharusnya di dalam media sulfur indol motility ini akan membentuk kabut di mana di gambar D ini ya, di gambar D ini kita bisa lihat sama-sama ada seperti kabut ini di tengahnya yang tandanya flagelanya bergerak untuk menyapu media semi padat ini. Nah, umumnya atau seringnya kita akan menggunakan media SIM atau media sulfur indol motility ini untuk membedakan anggota Enterobacteriaceae di mana Enterobacteriaceae ini memang memiliki flagella untuk bergerak. Oke, kita ambil contoh ya. Seperti kemarin kita contohkan menanam gula-gula seperti apa. Nah, untuk menanam sulfur indol motility yang jelas kita sudah punya koloni ya.
kita sudah siapkan koloni yang terpisah di goresan yang terakhir. Kita ambil, nah osanya itu osa lancip seperti ini ya. Jadi dia tidak ada ujung bulat di bagian ujung osanya. Jadi osa lancip seperti itu, kita ambil satu koloni, lalu setelah itu kita tusukkan. Nah ini misalkan ya, kita buka tutupnya, ya, lalu setelah itu kita tusukkan ke bagian tengahnya ya, sampai cukup dalam atau setengah bagian dari media SIM-nya. Jadi nanti disinilah kita tusukkan tepat di tengah-tengah ini ke dalam, baru kemudian kita lakukan inkubasi dalam waktu 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius ya, atau 35 derajat plus minus 1 derajat Celcius. Dari sini hasil inokulasi ini nanti baru 24 jam kemudian kita akan melihat perbentukannya. Nah, misal media yang sudah diinkubasi, ini tadi ya, kita coba sama-sama membacanya. Kalau gambarnya seperti ini berarti kita akan melihat, nah di sini ada sulfur. Nah, berarti kita bisa menuliskan di sini adalah positif, oke, H2S ya. Jadi sulfur itu dituliskannya sebagai positif H2S atau sulfur ya. Nah, lalu nanti kita kemudian akan mengetes yang kedua, yaitu menggunakan reagen indol. Jadi nanti kita akan memiliki reagen indol dan diteteskan di bagian permukaannya, lalu dilihat apakah terbentuk cincin merah di bagian permukaan seperti ini. Kalau terbentuk demikian, maka ini disebut sebagai positif indol. Oke, waduh, ini saya nggak bawa pen jadi tulisnya pakai mouse ini ya. Oke, positif indol untuk terbentuknya cincin merah di permukaan. Nah, baru kemudian untuk motilitasnya kita lihat seperti ini ya, nih motilitasnya. Ada pergerakan atau tidak. Nah, dari sini inilah hasil pembacaannya. Sekarang kita coba melatih sama-sama bagaimana cara membaca untuk sulfur indol motility. Oke, yang pertama untuk yang A. Nah, yang A ini yang pertama kita lihat apakah terbentuk sulfur. Tidak, berarti ini ditulis sebagai negatif sulfur ya. Jadi kita tulis negatif sulfur. Lalu kita lihat apakah ada cincin merah di permukaan. Ternyata dia punya cincin merah di permukaan. Berarti kita tulis sebagai positif indol ya. Untuk indolnya kita positif. Lalu lihat apakah ada pergerakan di seputar daerah tusukannya yang seperti kabut begitu. Nah, namun saat kita lihat ini ternyata tidak ada ya. Di sini kita tidak melihat adanya pergerakan seperti kabut untuk di daerah tusukan. Dengan demikian maka ini kita baca sebagai negatif motility. Nah, ini adalah hasil pembacaan untuk yang A. Bagaimana dengan yang B? Dengan yang B berarti di sini adalah negatif H2S, lalu setelah itu negatif indol, lalu setelah itu yang terakhir adalah positif motility ya. Di sini ada pergerakan minimal ya, kecil, tapi ada pergerakan seperti kabut karena nggak semua bakteri itu punya flagela dalam jumlah banyak. Tentu udah pernah belajar ya bahwa ada yang bakteri yang hanya satu flagelanya di ujung, ada yang satu di dua ujungnya, ada yang lebih dari satu di salah satu ujungnya, dan ada yang di seluruh tubuh. Jadi itu tergantung juga flagel yang dimiliki oleh bakterinya. Nah, lalu kita lihat sama-sama di C bagaimana. Nah, di kolom C ini kita akan menuliskan bahwa ini ada positif H2S ya, karena dia terbentuk sulfurnya. Lalu indolnya dia tidak terbentuk di bagian permukaan, lalu pergerakannya, nah ini karena kita tidak bisa melihatnya, maka kita tidak perlu menuliskannya, atau kita boleh menuliskannya sebagai tidak dapat diketahui gitu ya, karena tertutup dengan adanya sulfur. Nah, lalu setelah itu yang D ini kita baca sebagai negatif H2S, lalu setelah itu negatif indol, dan yang terakhir adalah positif motility-nya karena ada pergerakan kabut di bagian daerah tusukan. Nah, yang paling terakhir sekali yang E, ini kita baca sebagai positif H2S, lalu setelah itu positif indol, dan untuk pergerakannya karena memang adanya sulfur juga, maka ini tidak dapat diidentifikasi. Nah, ini adalah cara membaca sulfur indol motility test. Tuh. Nah, atau misalnya teman-teman nanti bisa mendeteksi lebih lanjut,
beberapa jenis bakteri yang memang akan bertumbuh karena golongan Enterobacteriaceae ini bisa dikonfirmasi juga dengan jenis media perbandingan yang lain. Oke. Ini untuk gambar yang E, di sini ada keterangan ya indolnya positif. Nah, di sini kita bisa melihat memang kayaknya di sini ada sedikit kabut, gerakan kabut begitu. Jadi ini diidentifikasi sebagai positif. Oke. Nah, ini dia. Jadi, bakteri yang menimbulkan pergerakan atau motilitas pada media sulfur indole motility itu ada beberapa jenis bakterinya. Contoh, misalnya nih ya, untuk Vibrio dia punya flagel, Salmonella tentu saja punya flagel, Escherichia coli apalagi. Nah, ini nanti sesuai sebagaimana jumlah flagelnya, maka pergerakan kabut itu akan semakin tampak nyata. Jadi contohnya antara yang cuma satu seperti ini dengan yang seperti ini banyaknya jumlah flagelnya, tentu saja pergerakannya pasti akan lebih maksimal yang terakhir ini, gambar keempat ini ya. Jadi kabutnya akan lebih dominan begitu. Nah, untuk jenis bakteri lain yang masuk dalam golongan Enterobacteriaceae itu yang tidak punya flagel, nah ini ada Shigella, Pasteurella pestis, Klebsiella, lalu Aerobacter aerogenes. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa belajar nih. Contoh ya, kalau tadi kita agak sulit membedakan media gula-gula antara Salmonella typhi dan Shigella. Kenapa? Karena di media gula-gula ini sama hasilnya. Ada fermentasi pada glukosa, maltosa, dan manitol, dan tidak ada fermentasi di laktosa dan sukrosa. Semuanya tidak punya gas. Nah, ini kan sama nih antara Salmonella typhi sama Shigella. Lalu kan kita akan jadi sulit membedakannya gimana. Andainya kita lanjutkan ke sulfur indole motility, kita jadi tahu bahwa nanti seandainya, nah ini kita bisa lihat ya, di situ tidak ada pergerakan atau tidak ada motility pada bagian tengah tusukan inokulasinya, berarti nanti itu kita golongkan ke Shigella. Tapi seandainya ketika kita baca setelah diinkubasi ternyata ada pergerakan motilitasnya, nah itu kita bisa simpulkan berarti itu adalah Salmonella, karena Salmonella lah yang punya flagel untuk bergerak. Nah, ini adalah media sulfur indole motility. Kita lanjut ke media yang selanjutnya. Nah, media selanjutnya ada dua yang punya karakteristik mirip, yaitu tes methyl red dan tes Voges Proskauer. Kenapa tes ini mirip-mirip? Karena memang nanti yang akan ditunggu adalah perubahan dari warna awal, warna dasar medianya menjadi warna merah. Oke, jadi untuk tes methyl red itu nanti kita akan melihat pembentukan ion H, sehingga nanti pH-nya akan menjadi asam. Nah, kondisi asam inilah yang kemudian saat ditetes dengan indikator MR atau indikator methyl red, maka nanti akan berubah jadi warna merah. Lalu untuk Voges Proskauer, nanti akan dilihat kemampuan bakteri untuk bikin yang namanya asetil metil karbinol. Nah, ini adalah hasil metabolisme glukosa yang ada di dalam medianya, dan nanti ketika ditetes sama indikator VP atau indikator Voges Proskauer, maka nanti akan menjadi warna merah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tes identik karena apa? Cara kerjanya sama. Tinggal ditetes aja sama indikator MR dan indikator VP. Nah, cara kerjanya gimana ya? Sama ya, kita tanam dulu media, ambil dari koloni yang terpisah, lalu setelah itu kita tanam ke media MR dan VP-nya. Karena media MR VP ini karakteristiknya media cair, jadi jangan lupa untuk dihomogenkan terlebih dahulu, baru kemudian diinkubasi. Nah, setelah itu dibaca nih setelah inkubasi besoknya 24 jam kemudian baru kita teteskan dengan indikator methyl red dan indikator VP. Yang pertama untuk indikator methyl red itu nanti kita akan melihat perubahannya menuju ke warna merah atau tidak. Seandainya saat sudah diteteskan dengan indikator methyl red dan ternyata tidak terjadi perubahan, masih di warna dasar atau warna kuning, kekuningan tersebut ya, maka nanti kita identifikasi sebagai methyl red negatif, dan seandainya saat diteteskan dengan indikator MR lalu perubahan warna terjadi menjadi warna merah, maka kita akan identifikasi sebagai MR positif. Nah, ini contohnya ya untuk gambar MR positif kemerahan, dan untuk MR negatif kuning jernih seperti ini ya. Oke.
Ini untuk tes methyl red. Voges Proskauer sama saja. Setelah diinkubasi 24 jam, terus besoknya kita tetes dengan indikator VP. Kalau misalnya warnanya masih kuning jernih seperti ini, maka Voges Proskauer negatif, dan seandainya ada perubahan menjadi warna merah yang jelas seperti ini, maka Voges Proskauer-nya menjadi positif. Inilah kenapa disebut sebagai tes identik, karena cara kerjanya sama, jenis karakteristik warnanya juga mirip-mirip, lalu setelah itu pembacaannya juga sama untuk mengkalkulasi hasil akhir dari tes MR dan VP. MR adalah methyl red, ini singkatan ya, MR itu methyl red, dan VP itu adalah Voges Proskauer. Oke, yang terakhir untuk materi hari ini adalah tes SC atau Simon-Sitrat. Tes Simon-Sitrat ini penemunya namanya Simon, makanya disebut sebagai tes Simon-Sitrat. Oke, tes ini ditujukan untuk mengetahui apakah si kuman ini menggunakan sitrat yang ada di dalam media yang kita buat. Jadi di dalam medianya itu ada sitrat sebagai sumber karbon. Nah, di dalam media ini selain sitrat juga ada yang namanya BTB atau Brom Thymol Blue. Jadi, saat kita membuat pertama, nanti Simon sitrat ini warnanya akan hijau. Ya, warna awal dari Simon sitrat itu adalah hijau. Nah, tapi ketika setelah kita tanam dan ternyata bakterinya mampu memakan sitratnya atau mampu menggunakan sitratnya sebagai sumber karbon, maka nanti indikator BTB inilah yang akan tampil ke permukaan. Sehingga karena adanya indikator Brom Thymol Blue ini, nanti akan terjadi perubahan dari warna hijau menjadi warna biru. Nah, seperti ini. Tapi tidak semua jenis bakteri mampu mengurai atau mampu memakan sitrat yang ada di dalam reagen atau di dalam media perbenihan ini. Jadi hanya bakteri-bakteri tertentu saja yang mampu mengolah sitrat sehingga terjadilah perubahan dari warna hijau menuju ke warna biru. Oke, cara inokulasinya, jadi SC ini adalah agar padat dalam tabung ya, ada anak semuanya. Jadi cara buatnya seperti waktu itu, jadi dimasukkan saat masih cair terus dimiringkan posisinya untuk kemudian mendapati zona miring di permukaan atasnya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu nanti setelah itu di bagian zona miring inilah kita tanam. Cara penanamannya seperti ini ya, ini bisa kita lihat sama-sama. Kita arsir di atas permukaan miring tersebut dengan koloni yang terpisah, lalu setelah itu diinkubasi dan didiamkan dalam waktu 24 jam. Nah, dari sini nanti baru kita lihat apakah terjadi kemampuan bakteri memakan sitrat. Kalau ternyata warnanya masih tetap hijau, maka Simon sitratnya negatif. Kalau ternyata ada perubahan menjadi warna biru, setidaknya sedikit saja, tidak banyak-banyak, semuanya tidak biru juga nggak apa-apa, yang penting ada birunya, maka ini diindikasi sebagai Simon sitrat positif, sehingga terjadi perubahan menjadi warna biru. Oke, nah dari tiga hal tadi, mulai dari tes sulfur indol motility, lalu tes MRVP, lalu setelah itu tes Simon sitrat, ada jenis bakteri coli yang mudah digolongkan dengan teknik jenis 4 tes ini ya. Oke, kita lihat sama-sama di sini ada ininya ya, beberapa jenis tesnya ya. Oke, kita bisa lihat sama-sama ada 4 jenis tes. Ada indol untuk I, ada MR atau M untuk methyl red ya. M, ada juga V untuk Voges Proskauer, dan C ini untuk Simon sitrat. Nah, dari sini kita lihat ternyata di sulfur indol motility kita hanya butuh indolnya saja atau adanya cincin merah di permukaan. Andainya saat kita melakukan tes mulai dari tes SIM, tes MR, VP, dan sitrat terjadi yang pertama ada cincin merah di permukaan positif ya indolnya. Lalu setelah itu media MR-nya berubah menjadi warna merah saat ditetes dengan indikator MR. Tapi saat ditetes dengan indikator VP dia tetap berwarna kuning jernih alias negatif. Dan di
media sitrat, simbol sitratnya masih warna hijau. Nah, maka dengan demikian ini diidentifikasi sebagai Escherichia coli. Indol positif ada cincin merah, MR positif berubah menjadi warna merah medianya, dan VP negatif masih kuning jernih, sitrat negatif masih hijau. Maka dia golongan Escherichia coli. Lalu apabila indolnya tidak terbentuk, tidak ada cincin merah di permukaan, MR-nya berubah warna menjadi warna merah, VP-nya tidak berubah warna, masih kuning jernih, negatif, dan ada kebiruan, sitratnya dimakan, warnanya kebiruan positif, maka ini disebut sebagai Escherichia intermediate. Lalu yang terakhir, Aerobater aerogenes. Tidak ada cincin di permukaan, negatif, MR-nya juga negatif, VP, Voges plus cover, ada kemerahan terbentuk. Lalu setelah itu yang terakhir, sitratnya dimakan menjadi warna biru. Yang artinya ini adalah Aerobacter aerogenes. Nah, ini adalah salah satu jenis tahapan dalam mengeksekusi hasil pemeriksaan laboratorium. Dari sini memang cukup panjang dan cukup melelahkan praktik yang seperti ini. Tapi percayalah bahwa saat kita sudah ada di laboratorium, semua ini akan terbayar dengan hasil pemeriksaan yang ternyata mampu dideteksi dengan baik, warna-warni yang bagus, bentuk koloni yang sempurna, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah jenis tes INVIC. Tadi ada sulfur indol motility, methyl red, Voges plus cover, dan yang terakhir simbol sitrat untuk hari ini. Besok baru kita akan bahas dua yang terakhir, yaitu urea dan TSCA, triple sugar iron agar. Baik, mungkin materinya untuk hari ini sampai di sini dulu. Semoga murid-murid semua tetap semangat belajar. Memang materinya cukup panjang, tapi cukup menarik juga kok. Dan bisa dibaca-baca di buku modul bakteriologinya ada di dalam sana. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.